Shalom dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan dan saudara-saudara yang ada di luar sana. Salam bertemu kembali di dalam channel ini, Raiman Jayan. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita pada masa kini, semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Dan sekali lagi pada kali ini saya tampil dan saya datang di channel ini untuk menyampaikan sebuah renungan yang bertajuk Amaran Krisis Ekonomi. Nah, pada kali ini saya bercakap menyampaikan renungan tentang krisis ekonomi yang telah menjadi sorotan ya di media sosial pada saat-saat ini ya kawan-kawan dan saudara-saudara semua. Dan kita telah mendengar dari peringatan daripada seorang yang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden Jokowi, dan juga Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Sabri Yaakob ya, tentang krisis ekonomi dan persiapan untuk menghadapi krisis ekonomi, dan ini diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023, yaitu tahun hadapan kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, jika kita bercakap tentang krisis ekonomi, ada berbagai-bagai yang timbul, macam-macam yang timbul di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Krisis ekonomi itu apa ya? Krisis ekonomi itu apakah dunia ini akan kekurangan makanan ya? Apakah dunia ini tidak lagi menghasilkan makanan ya, ataupun pada masa itu tidak ada lagi yang bertani sehingga tidak ada pengeluaran makanan yang dapat dinikmati dan menjadi keperluan bagi banyak orang di dunia ini ya kawan-kawan. Nah, kalau kita melihat ya kawan-kawan, pastinya yang terjadi pada masa krisis ekonomi itu bukan karena kekurangan bahan makanan ya, bukan karena tidak ada lagi orang yang bertani sehingga tidak ada lagi hasil pengeluaran bahan-bahan makanan pada waktu krisis ekonomi. Tetapi pada waktu krisis ekonomi, apa yang berlaku kawan-kawan dan saudara-saudara adalah kenaikan harga barang ya. Kenaikan harga barang yang begitu melambung tinggi ya di mana-mana, sehingga orang yang berpendapatan rendah dan kurang kemampuan itu susah sekali untuk menjangkau harga-harga barang pada waktu krisis ekonomi. Dan itu sebabnya ya kerajaan di negara Malaysia ini juga sedang mempersiapkan banyak cara ya untuk menghadapi krisis ekonomi itu. Nah, salah satunya adalah untuk menolong, membantu rakyat. Semoga demikian ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, jika itu terjadi, benar-benar terjadi demikian kawan-kawan dan saudara-saudara, maka banyaklah orang yang kelaparan pada masa itu ya. Dan akan terjadi kelaparan di mana-mana, bukan saja di Indonesia, bukan saja di Malaysia, tetapi juga di negara-negara yang lain ya kawan-kawan. Nah, bagi kita yang tinggal di kampung, yang mempunyai tanah sendiri
untuk diusahakan, kita boleh mengusahakannya. Nah, kita menanam padi, menanam sayur, dan apa sahaja tanaman-tanaman yang kita boleh jadikannya menjadi makanan kita atau keperluan kita untuk menghadapi krisis ini. Ya, kawan-kawan. Dan pada waktu itu mungkin kita akan merasa kita walaupun di dalam situasi krisis ekonomi, kita masih merasa kita hidup normal, ya kawan-kawan. Tetapi kita juga tidak boleh lupa, ya, kita mesti ingat juga, ya, ada satu kata ini, lauk pauk tidak akan sedap kalau tidak ada garam, ya. Kita juga memerlukan garam, kita memerlukan ajinomoto, kita memerlukan gula, ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Maka kita juga menggunakan uang, menggunakan duit untuk membeli semua itu. Jadi mungkin kita juga tidak akan terlepas daripada krisis ekonomi yang berlaku secara mendunia ini, ya kawan-kawan. Nah, bagi kita yang tinggal di bandar, ya, tinggal di kota-kota, ya, yang tidak mempunyai tanah sendiri untuk diusahakan, kita hanya bergantung pada upah di tempat pekerjaan kita, di kilang, di mana-mana tempat kita bekerja, ya kawan-kawan. Nothing is free, ya. Tidak ada yang percuma, kawan-kawan. Kita menggunakan duit, rumah sewa, kontrak kita, makan minum kita, api, air, kita menggunakan duit. Jadi bagi mereka yang tinggal di bandar, krisis ekonomi itu akan begitu terasa sekali, ya, kesannya, ya kawan-kawan. Dan bahkan ada orang yang berpendapat, ya, dan ini adalah pendapat mereka melalui pengamatan mereka tentang krisis ekonomi yang berlaku, ya. Yang pertama, pengamatan mereka itu adalah orang-orang kaya akan menjadi semakin kaya. Yang kedua adalah orang menengah ataupun orang yang sederhana, tak miskin, tak kaya. Pada waktu krisis ekonomi mereka akan jatuh miskin. Yang ketiga adalah orang-orang miskin. Nah, apa yang terjadi kepada orang-orang miskin? Orang-orang miskin akan menjadi semakin lebih miskin. Nah, ini adalah pengamatan mereka, ya kawan-kawan. Jadi kalau dipikir-pikir, banyaklah tekanan bagi golongan orang-orang yang sederhana dan orang miskin ini, kawan-kawan dan saudara-saudara. Tetapi rahasianya mengapa orang kaya akan menjadi semakin kaya, ya, rahasianya adalah karena mereka mempunyai persiapan. Mungkin dalam bisnis mereka, dalam aset mereka, di dalam simpanan mereka, di dalam pelaburan mereka, mungkin mereka telah mempersiapkannya. Dan pada waktu krisis ekonomi, mereka boleh menggunakan semua aset itu untuk membuat mereka semakin kaya, semakin banyak duit, semakin banyak harta. Ya, begitulah kawan-kawan, ya. Tetapi masalahnya, ya kawan-kawan, bagi orang miskin, bersiap bagaimanapun persiapannya, kawan-kawan, tetap persiapan mereka itu hanya cukup-cukup saja, ya, hanya cukup-cukup saja. Nah, memang di dalam situasi krisis ekonomi yang akan terjadi itu akan berlaku tekanan, ya kawan-kawan, tekanan mental, ya,
tekanan emosi memang terjadi pada masa itu dan akan dialami oleh banyak orang. Ya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, tidak asing bagi orang Kristen bahwa memang ada masa di mana krisis ekonomi itu akan terjadi. Ya, seperti yang tertulis di dalam Lukas 21 ayat yang ke-11. Saya membacakannya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, salah satu daripada apa yang disampaikan di dalam ayat ini, kawan-kawan, adalah kelaparan. Nah, kelaparan ini bercakap tentang krisis ekonomi, ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, krisis ekonomi itu menjerumus kepada kelaparan, ya. Begitu ceritanya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan terjadi di berbagai tempat. Ya, kelaparan itu akan terjadi di berbagai tempat. Dan bagaimana jika krisis ekonomi, kelaparan itu terjadi di tempat di mana kita berada? Apa yang kita perlu lakukan? Ya, tidak ada yang dapat kita lakukan selain kita mempersiapkan diri di dalam doa-doa kita. Ya, di dalam doa kita perlu persiapkan diri kita untuk menghadapi apapun mungkin sebarang kemungkinan, ya, pada waktu krisis ekonomi ini. Nah, namun apabila kita melihat firman Tuhan, kawan-kawan dan saudara-saudara, ini salah satu tanda, ya. Kelaparan, krisis ekonomi itu adalah salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan kesudahan dunia itu tidak akan lama lagi. Nah, itu tanda-tandanya, ya. Karena bagaimanapun firman Tuhan tetap berlaku, ya. Tidak mungkin tidak akan terjadi krisis ekonomi dan kelaparan. Itu pasti akan terjadi untuk menggenapi firman Tuhan. Ya, kawan-kawan. Bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan, persiapan yang paling penting adalah untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, soalannya di sini, kawan-kawan, apakah orang-orang kaya juga, ya, sudah mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Ya. Dalam krisis sekalipun, semua manusia masih dituntut untuk semakin taat setia dan mengandalkan Tuhan. Ya, kawan-kawan dan saudara-saudara, mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan mereka. Karena di dalam segala hal, ya, di dalam krisis ekonomi sekalipun, hanya Tuhanlah yang berdaulat, kawan-kawan dan saudara-saudara. Di dalam krisis ekonomi sekalipun, hanya Tuhanlah yang kita yakini, yang kita percayai di dalam Yesus Kristus akan menjaga dan memelihara kita. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan pada kali ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa share video ini kepada kawan-kawan di luar sana. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.